Good morning everyone. Good morning my students. How are you today? I hope all of you always fine. Okay, today we will learn mathematics subject and keep watching. Dan jangan lupa ya, cuci tangan terlebih dahulu. Untuk memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Kedua, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Ketiga, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Keempat, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan sebagainya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kerjasama antara alat gerak pasif dan aktif membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Hal inilah yang menyebabkan kita bisa bergerak. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar otot dan tulang. Jadi, dari gambar ini, kalian dapat membedakan yang mana otot dan yang mana tulang. Dalam tubuh manusia dan hewan, terdapat tulang rangka dan otot. Kedua organ ini bekerjasama dalam menghasilkan gerak yang dilakukan oleh tubuh. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan gerakan tanpa adanya gerakan dari otot sebagai alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot menyebabkan tulang bergerak. Akan tetapi, saat melakukan gerakan, tulang dan otot tidak bekerja sendiri. Karena itu, diperlukan pula bantuan dari sendi untuk membuat gerakan. Kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk kepada ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Fungsi ide pokok adalah menjadi dasar pengembangan paragraf. Cara menentukan ide pokok: yang pertama, membaca kalimat pada paragraf. Dan yang kedua, menentukan inti paragraf atau ide pokoknya. Oke. Di sini Miss Rapma akan memberikan satu contoh. Ini adalah paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Oke. Dari contoh paragraf tersebut, dapat kita temukan ide pokok dan kalimat pendukungnya. Jadi, ide pokok dari paragraf tersebut adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pendukungnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oke anak-anak,
Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Dalam deskripsi YouTube ini, Miss ada sediakan soal-soal dalam link Google Classroom. Jadi kalian tinggal mengklik link yang Miss sediakan di deskripsi YouTube ini dan tinggal mengerjakan langsung dalam link yang Miss sediakan. Oke, good luck.